Haleluya, puji Tuhan, salam revival. Kita berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, pada saat ini kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita akan kembali melihat firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang terus selalu mengajar kehidupan kita, yang terus mengingatkan setiap kehidupan kita. Dan kita akan lihat pada saat ini firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Dikatakan di sana, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya, kalau di dalam salinan lain bahasa Indonesia masa kini dikatakan Tuhan ada di rumahnya yang suci, tahtanya ada di surga, ia mengamati umat manusia dan mengetahui segala perbuatan mereka. Ya, jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu mengamati setiap kehidupan kita, setiap kehidupan manusia, dan menguji kehidupan manusia. Tuhan mengetahui semua yang kita lakukan. Tuhan dapat melihat semua pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi artinya tidak ada yang tersembunyi atau tidak ada yang tidak terlihat oleh mata Tuhan. Semuanya terlihat oleh mata Tuhan. Ya, Tuhan berkenan kepada orang yang benar. Mata Tuhan melihat, mata Tuhan memandang kepada orang yang dikasihinya. Dan Tuhan yang menilai dari setiap apa yang dikerjakan oleh orang-orang, anak-anak Tuhan yang benar, yang baik. Kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan hanya berkenan kepada orang yang berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Ya, Tuhan mengenal jalan-jalan kita. Tuhan hanya berkenan kepada orang yang hidup di dalam jalannya Tuhan. Dia mengetahui, dia hanya mengerti, dia hanya menerima orang yang hidup di dalam jalannya Tuhan, di dalam kebenarannya Tuhan. Maka ini mengingatkan kita bahwa segala yang kita perbuat, baik ataupun buruk yang kita lakukan, semuanya itu dapat dilihat oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita tahu bahwa Allah dapat melihat segala yang kita kerjakan, melihat semua yang kita lakukan. Maka kita perlu memikirkannya dengan apa yang kita perbuat. Ketika kita ingin melakukan hal yang jahat, maka kita perlu memikirkannya bahwa Tuhan itu memandang, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya, dan perbuatan yang jahat tentunya adalah perbuatan yang buruk, yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan, yang tidak diterima oleh Tuhan. Sebab Tuhan menerima orang-orang yang hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Maka poin yang harus ada di dalam kehidupan kita adalah dengan kita takut akan Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan melihat segala yang kita perbuat. Maka kita perlu adanya takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Dan kita menghormati Tuhan, kita menghormati firman-Nya. Kalau kita menghormati firman-Nya berarti kita mau mentaati firman-Nya. Mentaati firman Tuhan adalah dengan kita melakukan setiap perintah Tuhan. Dan itu yang harus setiap hari kita lakukan, setiap saat kita lakukan. Tuhan yang menilai setiap perbuatan kita dan dan Tuhan yang memberikan upah dari setiap apa yang manusia lakukan, apa yang kita lakukan. Jadi biarlah kita bekerja dengan sebaik mungkin. Kerjakan apa yang baik di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik itu di dalam kita bekerja di tempat kita bekerja atau dimanapun. Jangan bekerja untuk dilihat oleh manusia. Jangan kita bekerja keras ya untuk dipuji oleh manusia. Tetapi biarlah kita bekerja dengan baik. Jangan kita cemburu dengan perbuatan-perbuatan jahat rekan kerja kita, ya, perbuatan-perbuatan curang yang mereka lakukan. Ya, kita cemburu karena mereka mungkin tidak mendapat hukuman dari bos atau dari siapapun pemimpin. Ya, tetapi biarlah kita
merasa bahwa diri kita ini adalah anak Tuhan yang sudah diajarkan untuk tetap terus melakukan kebenaran, melakukan kebaikan di dalam setiap pekerjaan kita. Jadi jangan merasa iri kalau rekan-rekan kerja kita atau orang-orang di sekitar kita yang melakukan hal yang jahat. Karena apa? Yesaya pasal 33 ayat 22 mengatakan, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan itu hakim. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan adalah hakim. Dia yang akan memberikan hukuman bagi kita atau bagi orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, upah di dalam kehidupan kebenaran di dalam firman Tuhan, maka tentunya kita akan diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Kita akan menerima keselamatan. Ya, tetapi orang yang berlaku jahat tentunya akan binasa, tidak akan menerima keselamatan di dalam kehidupannya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, lakukanlah dengan baik. Jangan iri kepada orang yang melakukan kejahatan. Jangan iri kepada orang yang berhasil karena melakukan apa yang jahat. Ya, jangan iri orang memiliki banyak harta namun dengan cara yang tidak baik. Jangan kita mengikuti cara mereka juga untuk mendapatkan keinginan-keinginan dunia. Ya, yang Tuhan inginkan adalah kita itu melakukan firman Tuhan. Kita itu takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat berhasil dengan caranya Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi biarlah pekerjaan sekecil apapun, biarlah kita kerjakan itu dengan baik. Kita kerjakan itu sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Kita mengerjakannya di hadapan Tuhan sehingga biar Tuhan memandang apa yang kita kerjakan adalah baik. Maka Tuhan sendiri yang akan menilai dan Tuhan sendiri yang akan memberikan upahnya di dalam kehidupan kita dengan apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan kiranya dapat memberkati kehidupan kita untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan yang menilai dengan setiap apa yang kita lakukan. Tuhan yang dapat melihat setiap apa yang kita lakukan. Biar kita melakukan apa yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita dengarkan, yang sudah kita dengarkan baik ketika kita beribadah dan dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-firman itu yang mengajarkan kita dan itu yang harus kita lakukan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur hanya bagi Engkau. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa apapun yang kami kerjakan, setiap pekerjaan yang kami kerjakan semua dilihat oleh Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan, dari mata Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk kehidupan kami melakukan segala yang baik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup takut akan Tuhan, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu iri, kami tidak perlu cemas dengan perbuatan-perbuatan jahat orang-orang di sekitar kami. Dan karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang menilai, Engkau yang mengetahui, dan ada upah yang berbeda antara kehidupan orang yang benar dan kehidupan orang yang berlaku jahat di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami terus di dalam kebenaran Tuhan melakukan apa yang baik, kami pasti akan menerima upah yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami, terutama keselamatan, hidup kekal bersama dengan Engkau. Dan ini kehidupan kami Bapa, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan, berikanlah kami umat-umat-Mu keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kami umat-umat-Mu menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya.
Kami percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, dan dengan waktunya Tuhan akan mengangkat kami, akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.